Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, ramalan Nabi Muhammad tentang Dajjal adalah bukti yang mengagumkan tentang kehebatan ru'yah beliau mengenai peristiwa yang akan terjadi di kemudian hari atau akhir zaman. Dalam hadis diterangkan bahwa Dajjal akan muncul di akhir zaman diikuti oleh kaum Yahudi. Meski tidak disebut dalam Al-Quran, Allah memberi petunjuk tentang identitas Dajjal atau Al-Masihid Dajjal dan pengikutnya sebagaimana firman-Nya. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata Allah mengambil seorang anak. Quran Surat Al-Kahfi ayat 4. Jika merujuk tafsir, mereka itu terbagi menjadi 3 golongan, yaitu pertama golongan kafir Mekah atau masa jahiliyah yang mengatakan bahwa malaikat-malaikat itu putri Tuhan. Kedua, golongan orang Yahudi yang mengatakan bahwa Uzair putri Tuhan. 3, golongan Nasrani yang mengatakan bahwa Isa putra Tuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Adapun kebencian orang-orang Yahudi terhadap Isa bin Maryam, Nabi Isa alaihissalam, Al-Quran menguraikan begitu jelas, hingga menyebut-nyebut surah tulisan kaum Yahudi menodai kesucian Maryam, ibu Nabi Isa. Allah berfirman, dan kami hukum juga karena kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam. Quran Surat An-Nisa ayat 156. Permusuhan kaum Yahudi terhadap Nabi Isa. Dalam Dajjal dan Ya'juj wa Ma'juj karya Luqman Abu Bakar dijelaskan sikap permusuhan kaum Yahudi terhadap Nabi Isa. Sikap permusuhan yang abadi ini diuraikan dalam Al-Quran. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Dan kelak Allah memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 14. Kaum Yahudi mengalami bermacam-macam penindasan, baik di zaman Nabi maupun sebelum beliau, dan penindasan ini berlangsung terus sampai lama sesudah beliau. Bahkan dapat dikatakan sampai muncul Dajjal, kaum Yahudi tetap mengalami penindasan oleh kaum Nasrani. Namun demikian Nabi meramalkan sebagai berikut. Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi Isfahan yang mengenakan selendang syal Persia. Hadis riwayat Muslim. Kebanyakan orang yang mengikuti Dajjal ialah kaum Yahudi. Dajjal atau Mesias palsu adalah musuh Allah yang akan muncul disertai pengikut dan bala tentara yang terdiri dari kaum Yahudi. Perlu diingat bahwa dalam hadis tidak ada yang menerangkan bahwa Dajjal adalah orang Yahudi. Namun hadis menerangkan bahwa Dajjal identik dengan kaum kafir. Selain itu, Al-Quran menerangkan bahwa kaum Nasrani selalu lebih unggul daripada kaum Yahudi. Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Quran Surat Ali Imran ayat 54. Ayat ini bermakna orang-orang mengingkari Nabi Isa dan ajarannya tidak tinggal diam. Mereka membuat tipu daya secara rahasia untuk menghalangi dakwah Nabi Isa. Akan tetapi Allah tidak diam. Dia membalas tipu daya mereka itu sehingga gagal dalam melaksanakan tipu dayanya. Allah sebaik-baik pembalas tipu daya, bahkan Dia menguatkan dakwah Isa dengan Roh Kudusnya atau Jibril. Namun kita dihadapkan dengan kenyataan yang aneh bahwa pemerintah Kristen sangat bergantung kepada bantuan kaum Yahudi. Para menteri dari pemerintah negara Kristen yang besar-besar mengerjakan apa saja yang dimintai oleh orang-orang Yahudi. Kaum Yahudi mempunyai banyak kekuatan untuk membantu pemerintahan Kristen. Bahkan Inggris yang begitu berjaya pun ikut membantu kepentingan Yahudi untuk menghancurkan kaum muslimin di Palestina. Kaum muslimin di Palestina dibikin melarat, hingga ladang-ladangnya terpaksa dijual kepada orang-orang Yahudi yang berdiam di sana dalam jumlah besar. Penduduk dunia tidak tahu bagaimana kaum Yahudi secara diam-diam bekerja sama dengan pemerintah Inggris dan Barat lainnya untuk membantu kaum Yahudi. Upaya Inggris memindahkan bangsa Yahudi ke Palestina sudah cukup sebagai bukti kebenaran hadis Nabi tentang adanya persekutuan rahasia ini. Namun demikian, gabungan kekuatan antara kaum Yahudi dan kaum Kristen Eropa tak sekali-kali menggentarkan kaum muslimin. Sahabat yang beriman, konflik Palestina-Israel yang tidak kunjung usai hingga sering dikaitkan dengan risalah nubuah kenabian tentang keadaan akhir zaman. Jika kita merujuk hadis nubuah, apa yang terjadi di Palestina hari ini merupakan tanda-tanda kecil atau rentetan peristiwa menuju akhir zaman. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Palestina adalah tanah suci pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya terdapat Masjidil Aqsa,
kiblat pertama umat Islam yang gagah berdiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul adzim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Palestina yang telah lama terlibat konflik dengan Israel ini merupakan salah satu negara paling bersejarah bagi kaum muslimin. Perjalanan Rasulullah SAW menerima wahyu salat erat kaitannya dengan Masjid Al-Aqsa. Allah Subhanahu wa taala telah menyebut Palestina di dalam kitab suci Al-Qur'an, begitupun di dalam hadis. Beberapa hadis tentang Palestina di akhir zaman telah Rasulullah SAW sampaikan. Keberadaan Palestina sebagai negara yang diberkahi telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an. Palestina atau negeri Syam pada zaman Rasulullah SAW disebut sebagai negara Syam, menjadi salah satu tempat terbaik untuk umat Islam. Palestina juga disebut sebagai negeri yang diberkahi karena disinilah Allah Azza wa Jalla menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun setelah menyeberangi Lautan Merah dan saat ia menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini beberapa hadis tentang negara Palestina, tanah pilihan Allah Subhanahu wa taala yang kini sedang dijajah oleh bangsa Israel. 1. Penaklukan Baitul Maqdis. Diterangkan bahwa di antara tanda-tanda kiamat adalah penaklukan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina. Dijelaskan dalam hadis Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ingatlah wahai Auf, ada 6 tanda sebelum datangnya hari kiamat." Lalu beliau menyebutkan salah satunya penaklukan Baitul Maqdis. Hadis riwayat Bukhari. Pada zaman Umar bin Khattab, sempurnalah penaklukan Baitul Maqdis, tepatnya pada tahun 16 Hijriah, sebagaimana disebutkan oleh para ahli sejarah. Umar radhiyallahu anhu pergi mengadakan perdamaian dengan penduduknya dan menaklukkannya, membersihkannya dari kaum Yahudi dan Nasrani, dan membangun masjid di arah kiblat Baitul Maqdis. 2. Asqalan, wilayah terbaik di Palestina. Ahmad bin An-Nadar Al-Askari meriwayatkan kepada kami dari Sa'id bin Habsin An-Nufail, dari Musa bin A'yan, dari Ibnu Syihab, dari Fitri bin Khalifah, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, awal urusan ini adalah kenabian dan rahmat, kemudian berikutnya kekhilafahan dan rahmat, kemudian berikutnya kerajaan dan rahmat, kemudian berikutnya pemerintahan dan rahmat, kemudian mereka saling merebutnya sebagaimana gigitan keledai. Maka wajib bagi kalian untuk berjihad, dan sesungguhnya sebaik-baiknya jihad kalian adalah ribat, terikat dengannya, dan sebaik-baik ribat adalah di Asqalan. Hadis riwayat Tabarani. Kota Asqalan dan Gaza terletak di sebelah selatan Palestina. Asqalan dan Baitul Maqdis adalah kota Baitul Jibrin yang berjarak sekira perjalanan 2 hari dengan Gaza, dan antara Baitul Jibrin dan Asqalan sejauh 32 km. 3. Palestina, tempat khilafah akhir zaman. Al-Quds adalah ibu kota atau pusat khilafah Islamiyah di akhir zaman. Rasulullah SAW pernah meletakkan tangan di atas kepala Abdullah bin Hawalah dan berkata, "Wahai Ibnu Hawalah, apabila engkau melihat khilafah telah turun di bumi yang suci, maka telah dekat keguncangan, kekacauan dan sesuatu yang besar. Ketika itu kiamat lebih dekat kepada manusia daripada tanganku ini ke kepalamu." Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. 4. Palestina, tempat terbaik akhir zaman. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda,
Selalu ada dari umatku senantiasa yang menegakkan perintah Allah. Tidak dapat mencelakai mereka orang yang menghinanya dan juga orang yang menyelisihinya, hingga Allah datangkan kepada mereka perkaranya sedangkan mereka tetap kondisinya seperti itu. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, selalu akan ada kelompok dari umatku akan membela kebenaran hingga datangnya hari kiamat. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, selalu akan ada umatku yang membela kebenaran di tengah manusia sampai datang keputusan Allah kepada mereka. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan senantiasa ada kelompok dari umatku yang berperang dalam kebenaran. Mereka akan menang menghadapi orang-orang yang memusuhinya sampai akhir dari mereka dan memerangi Al-Masih Ad-Dajjal. Sahabat yang beriman, itulah beberapa hadis tentang tanah Palestina yang Allah Subhanahu wa taala jadikan tanah pilihan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah